Masjid Agung di depan Balai Kota, tamannya bagus, jangan disentuh. Sambutlah salam pembuka kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Kamil, yang terhormat Bapak Muhammad Kamiluddin, beserta peserta persiapan keberangkatan angkatan 51 dan hadirin yang kami banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah diberikan kesehatan, sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di Balai Kota Bandung. Hadirin sekalian, pada malam hari ini kita akan bersama-sama untuk mengadakan diskusi dan sharing dan juga mendengarkan materi dari Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, untuk menggelorakan semangat Nusantara kita dan meningkatkan semangat nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas LPDP. Kepada hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Raih Indonesia gemilang, dibawa kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi, melahirkan pemimpin masa depan. Raih Indonesia gemilang, majulah, semangatlah, jaya. Dan pertemuan kali ini bisa jadi dirindukan oleh angkatan yang lain yang di luar sana. Sekedar informasi Bapak Ridwan Kamil, ini adalah pertemuan pertama kami dengan Bapak yang sudah 51 kali angkatan. Dan jadi teman-teman yang ada di sini kami membawa 90 jumlo ya, belum menikah. Kemudian jadi dari 117 itu 90 belum menikah.
Kang Emil. Jadi mereka S2 dan S3 juga masih single. Dan dibawa ke tempat ini jauh-jauh dari Depok. Jauh-jauh dari Depok, berangkat jam 1 tadi dini hari untuk ngelaksanain outbound terlebih dahulu, kemudian ketemu dengan Kang Emil. Sebenarnya di angkatan yang lain kami mencoba untuk ketemu dengan Kang Emil, namun mungkin rezekinya ada di PK 51. Kalau sekedar informasi kepada teman-teman, Kang Emil juga biar merasa bersalah gitu ya. Jadi kami sudah lebih dari 5 kali, tepatnya 5,5 mungkin. Lebih dari 5 kali mengirim surat untuk bertemu dengan Kang Emil, tapi alhamdulillah menemukan waktu yang cocok di PK 51 ini dan hari ini gitu ya. Terima kasih atas sambutannya dan terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Jadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah lembaga badan layanan umum di bawah 4 kementerian, Menteri Pendidikan, kemudian Keuangan, kemudian Menteri Agama dan Mendikbud, yang sampai saat ini kami sudah memberikan persiapan keberangkatan kepada sekitar 5.900 putra-putri terbaik dari Indonesia untuk disekolahkan di dalam dan di luar negeri untuk S2 dan S3. Kalau secara total kami sudah menyeleksi sekitar 7.000 orang, namun kami ngantri untuk melaksanakan persiapan keberangkatan. Jadi di bulan ini full 3 kali angkatan, bulan Februari nanti 4 kali angkatan, dan di bulan Maret juga 4 kali angkatan, dan tinggal waktu Kang Emil bisa menyesuaikan. Jadi pada kesempatan kali ini kami sebenarnya hadir ke sini untuk menimba ilmu sekaligus pesan dan pembekalan dari Kang Emil gimana caranya nanti ketika kami balik ke Indonesia ini bisa membangun negeri ini sesuai dengan kapasitas masing-masing. Pada kesempatan kali ini kami membawa 117 orang ini, dan lebih dari sekitar 104 orang itu akan ke luar negeri dan sisanya di dalam negeri. Dan bisa dikatakan 95% sudah mempunyai LOA dalam kondisi unconditional dan conditional, dan tentunya wajah dari Indonesia tahun 2040 mungkin adalah wajah-wajah teman-teman yang ada di sini. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita adalah orang yang mungkin sangat berbahagia karena pertemuan kali ini adalah pertemuan yang sudah lama kita cita-citakan dan sudah lama kita doakan, dan yang paling penting pada pertemuan kali ini adalah kita banyak menuai inspirasi dari tokoh muda namanya Kamil. Kamil itu adalah sempurna, dan setiap anak yang diberi nama Kamil itu nikahnya cepat dan anaknya banyak gitu ya. Nah, saya punya pantun tidak mau kalah dengan MC. Sebelum saya tutup, pergi ke Bandung jangan lupa mandi. Mandinya nggak boleh sambil ngemil. Senangnya kami para awardee akhirnya bisa ketemu Kang Emil. Keliling Bandung sambil ngemil, naik bandros sampai Kopo. Hatur nuhun Kang Emil atas jamuannya di pendopo ini. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang paling indah di antara semua hari yang ada di PK, dan pertemuan kali ini melepas capek kita gitu. Teman-teman ini Kang Emil tadi malam tidak tidur karena harus berangkat jam 1 naik bis, langsung tidur di bis, kemudian jam 5 langsung outbound, dan baru ke tempat ini untuk menunggu Kang Emil dari jam 4 tadi sore. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Karena berpuisi, saya juga punya puisi. Ya. Saya sekolahnya di Madrid, kamu di Barcelona. Saya sudah married, kamu masih berkelana. Ya. Ada lagi, saya Persib, kamu Arsenal, sudah nasib, wajahnya mirip sendal. Itu musuh antara fans.
adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, tentunya tim panitia dari LPDP yang membanggakan. Saya mencoba membayangkan isi hati, isi kepala adik-adik ya, pastikan bangga ya. Karena menjadi the chosen one itu luar biasa. Oke, jadi tepuk tangan dulu buat adik. Dan pasti ada deg-degan. Karena sekolahnya kan di negeri orang. Negeri antah berantah yang kita belum tahu seperti apa. Oke. Dan kita mungkin hanya tahu lewat internet, lewat cerita orang. Tapi beruntunglah kita-kita yang punya kesempatan, karena takdir istimewa ini tidak semua orang dapatkan. Ada nasib, ada takdir. Saya mau cerita itu dulu ya. Kalau kita lahir sebagai orang Indonesia, itu takdir, bukan nasib. Mau memohon-mohon masuk lagi ke kandungan terus tidak lahir di negeri, nggak bisa, sudah takdirnya. Sudah takdirnya kulitnya sawo matang, matanya ada sipit, matanya agak belok dan sebagainya, sudah takdir. Kalau takdir nggak bisa diubah, terima aja, hidup dengan takdir. Ada nasib. Kalau nasib itu bisa diubah, dari miskin menjadi kaya, dari bodoh menjadi pintar, bisa diubah. Dari sinyal menjadi merah, bisa diubah. Jadi jomblo itu bukan takdir, itu nasib. Oke? Kalau jelek itu takdir. Banyak ada orang-orang operasi plastik kayak Lee Min Ho ya, itu nggak bisa mengubah takdir. Nah kadang-kadang saya ya, kalau lihat orang-orang yang operasi plastik, tuanya kok mirip-mirip wajahnya. Itu nggak perhatiin. Ya. Itu orang-orang yang melawan takdir. Nah adik-adik ini sedang berada di persimpangan untuk mengubah nasib. Oke? Jadi kejar mimpinya, jangan setengah-setengah gitu. Makanya kalau bisa S3, kejar S3. Nah, karena sudah takdirnya sebagai orang Indonesia, kita hidup di negeri yang banyak masalah dari sisi geografis, itu takdirnya. Kita ini negeri yang gunung berapinya paling banyak sedunia. Jadi kalau ada letusan gunung berapi, betul? Itu biasa di Indonesia dari zaman dulu sebelum manusia ada sudah letus-meletus kayak begitu. Sambung menyambung, letus-meletus kan begitu. Jadi yang namanya tsunami, gitu ya, yang namanya gunung meletus, itu Indonesia banget. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang-orang kita bisa menjadi kaum yang berpikir hidup di dalam takdir itu, menyesuaikan. Itulah bedanya tsunami di Jepang dengan tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh korbannya 200.000 jiwa, di Jepang dengan skala Richter 100 tadi yang meninggal di bawah 2.000 orang. Karena orang Jepang menyesuaikan diri peradabannya terhadap sebuah takdir gitu. Namanya tsunami. Makanya lahir nama tsunami kan dari Jepang. Betul? Jadi poin saya, jangan masuk ke kelompok orang-orang yang hidupnya memaki-maki Indonesia saja, menyalahkan takdirnya. Kenapa ini, kenapa itu, sudah takdirnya. Kitanya yang menyesuaikan, jangan menyalahkan takdir. Disinilah peran ilmu menjadi penting. Sesuai syariat agamanya, hidup itu harus melihat petunjuk ilmu. Maka negeri ini akan makmur oleh dua tipe manusia, ya. Pemimpinnya amanah, kan begitu ya. Kemudian ulama-ulama, orang-orang berilmu itu ulama kan, ya.
bukan hanya yang bertitel haji. Ulama-ulamanya juga menggunakan ilmunya untuk mencari solusi. Nah, itu saya renungkan perjalanan hidup saya dengan dua hal tadi. Saya bertakdir sebagai orang Indonesia, kulitnya sawo matang, udah ke RH berapa kali angger sawo matang, nggak bisa memutih lagi, nyoba backline takut nggak balik lagi. Saya datang dari keluarga sederhana, ayah ibu saya guru dosen, anak 5, saya anak kedua. Waktu kecil makan sepiring ya telur dadar dibagi 7 orang. Tidur di ruang tengah karena kamar nggak cukup. Ya nikmati aja. Saya orang Bandung, jadi ini tanah kelahiran saya. Jadi saya lagi mengabdi pada tempat saya lahir. Ini bagi orang Bandung yang tahu ya, saya SD-nya Banjarsari. SD Banjarsari itu sebuah SD di sebelah balai kota. Jadi waktu kecil pas saya sekolah, saya lihat si balai kota, tapi nggak pernah mimpi jadi wali kota ya. Saya itu waktu SD nakal, makanya kalau di zoom wajah saya ini banyak codet, kena ranting, kena lampu teplok, berantem, kena bola, sobek di atas mata saya, makanya mata saya nggak sama gitu ya. Garut. Tahun 80-an si balai kota ini direnovasi tamannya. Sekarang ada Taman Badak Putih ya di balai kota. Itu kolamnya dulu masih bersih karena baru dibangun. Dan sebagai anak bolang kan, saya berenang kejar-kejar satpam. Ternyata itu caranya jadi wali kota Bandung. Berenang dulu di kolam Badak Putih di balai kota, baru 20 tahun, 30 tahun kemudian jadi wali kota. Jadi itu sudah takdir saya hidupnya. Tapi SMP saya SMP 2, ke SMA 3, terus ke ITB, 2 tahun di ITB saya dapat magang ke Amerika, sebuah kota namanya Baltimore ya. 2 tahun di Baltimore, pindah ke New York. Di New York anak saya lahir, lamar sekolah S2, belum ada LPDP dulu. Saya diterima di 5 universitas, UPenn, Berkeley, Washington, 2 lagi saya lupa ya, pokoknya saya banyak kirim-kirim. Nah, operator saya cerdas. Tapi saya ke Berkeley itu karena hanya Berkeley yang ngasih beasiswa. Jadi pilihan saya pragmatis. Jadi ngelamar sebanyak-banyaknya, ya sekolah dia yang ngasih kemudahan kan begitu. Setelah itu saya kerja di perusahaan Amerika, maka terasahlah rasa profesionalisme saya. Tapi saya ini dosen, jadi makanya kaki saya 2. Satunya akademik, satunya profesional. Tapi lebih dikenal profesional daripada saya itu dosen. Kesimpulannya, pendidikanlah yang mengubah hidup saya. Karena ayah saya almarhum nggak ngasih warisan kepada anak-anak. Jadi waktu saya nikah dengan si Cinta itu, pilihan saya itu saya kerja dulu, ngedesain hotel di Garut saya masih. Ngedesain hotel dengan penuh semangat karena ibu saya nggak punya duit buat menikahkan saya. Karena saya melangkahi kakak saya. Dan betul tadi kata, kau panggilannya apa? Kamil. Kata Kamil tadi betul. Kamil itu biasanya nikah muda. Jadi saya menikah di usia nggak muda juga ya. Baru lulus lah sekitar 25 tahun. Jadi 25 tahun sudah married. Kenapa saya married? Karena yang ngeceng istri saya banyak banget. Itu sebenarnya. Tadinya kan teorinya sekolah dulu, mapan dulu, baru Allah nggak ngasih begitu skenario-nya. Pas mau jadian yang ngantri banyak. Saingannya dari berbagai jurusan ITB, dari polisi, tapi saya nggak kalah jurus kan. Setelah hasil penyelidikan, gadis ini nurut sama ibunya. Jadi yang lain ngapelin dia, mencoba merayu saya, di dapur aja sama ibunya. Nah,
azan, sholat dulu. Wah, apa nama cari perhatian weh. Ternyata betul pas nyatain, dia nanyanya ke ibunya. Ibunya bilang, oh, jadi dalam hidup harus cerdas, berstrategi, walaupun saingannya banyak. Jadi pendidikanlah yang mengubah hidup saya. Pendidikan tidak menjamin kesuksesan hidup, tapi pendidikan memberi hidup kita banyak pilihan. Itu prinsip saya. Bill Gates, DO, sukses. Mark Zuckerberg, DO juga kan, sukses. Memang nggak selalu berhubungan matematika itu, tapi dengan pendidikan hidup kita banyak pilihan. Tidak dengan pendidikan pilihan kita terbatas. Punten ya, dulu saya masih ingat sebelum saya S2 di Berkeley ya, ceritanya. Di New York itu tipe orang Amerika kayak Jakarta lah yang paling snobnya kan gitu ya, yang paling somsil. Saya ngelamar kerja, ditolak di 3 perusahaan. Ngelamar, kamu dari mana? I'm come from ITB, Institut Teknologi Bandung. Ternyata nggak tahu ITB di mana. Dia bilang begini ya, sorry Mr. Kamil, we only receive graduate from Harvard, MIT, and Columbia. Yang kedua, melamar. Ya dia nggak suka lah dengan, mungkin nggak happy, nggak puas dengan karya kreatif saya sebagai arsitek. Pokoknya diejek aja. Gambar kamu jelek banget. Kalau saya jadi kamu, saya taruh di belakang meja. Akhirnya saya ketemu rumusnya. Kalau di negeri orang, kita harus percaya diri itu. Karena waktu saya ngelamar di tiga perusahaan pertama, bahasa tubuh saya itu bahasa orang Sunda. Orang Sunda itu body language-nya itu begini, merengkuh istilahnya ya. Kalau di Sunda, body language saya itu artinya sopan. Silakan duluan, kan begitu ya. Di Amerika itu dianggap rendah diri. Jadi kalau kita bilang, kamu bisa komputer? Bisa. Kamu? Jago komputer? Nah itu, nyebut insya Allah itu kan sopan. Maksudnya saya keren, tapi kalau saya bilang saya keren kan sombong. Betul? Itu orang Indonesia. Saya juga begitu. Emang kamu bisa komputer? Ya lumayan Pak. Oke lah. Itu nggak diterima jawaban itu di negeri orang itu. Jadi akhirnya saya bilang, oh untuk survive di negeri orang kita harus percaya diri. Jadi waktu saya ngelamar di pekerjaan keempat, saya pakai rumus itu. Oke, I like your style. Can you master AutoCAD? AutoCAD itu computer drawing ya. Kamu bisa komputer nggak? Tadinya kan kalau di Indonesia aja pasti jawabannya sama. Ya lumayan lah, dikit-dikit gitu ya. Saya bilang, saya nggak jago komputer aja Pak, saya ini guru komputer di Indonesia gitu. Gara-gara itu saya diterima. Yang kalau saya pakai kalimat itu di Indonesia pasti sangka orang sombong ya. Tapi kulturnya berbeda. Jadi tips saya ke kamu-kamu, jangan pernah minder jadi orang tuh di negeri apapun itu yang kamu nanti sekolah. Oke? Kamu pede, body language kamu pede, bahasa kamu pede, nggak ada bedanya. Maka musuh paling besar itu dari kamu sendiri. Takut, kan? Takut jelek pidatonya, takut salah ngomong, takut salah nulis, takut banyak takut. Jadi sebenarnya musuh terbesar kita itu dari kamu sendiri. Jadi kalau kamu bisa ngalahin ketakutan kamu bisa ngalahin keminderan kamu bisa ngalahin kewaswasan kamu, kegalauan. Itu kunci pertama untuk sukses di luar negeri. Saya tinggal 7 tahun di luar negeri, saya diaspora dulu di luar negeri. Saya mengalami transformasi dari anak Bandung, Sunda yang minder, bukan minder lah ya, yang gegar budaya, menjadi agak pede. Itu karena sebuah transformasi 7 tahun saya di luar negeri.
Saya tinggal 5 tahun di Amerika, 2 tahun di Hong Kong, kerja di Timur Tengah, saya kerja di Cina, di mana-mana. Contoh kecil ya, kadang-kadang kamu nggak bisa melawan takdir. Saya dulu waktu di Hong Kong, junior ya, kerja saya mengoperasikan PowerPoint bosnya saya, orang Amerika. Jadi suatu hari, saya harus terbang dari Hong Kong ke kota Beijing untuk presentasi proyek raksasa triliunan rupiah. Presentasi udah disiapin begadang-begadang dan seterusnya kan. Pokoknya saya udah paling keren dari sisi presentasi karena orang Indonesia itu disukai sebagai profesional di luar negeri. Cirinya 2, kerjanya cepat, ngomongnya dikit. Karena kalau ngomong bahasa Inggris suka pas-pasan, jadi mending daripada salah grammar, mending diam ya, kerja aja gitu. Yes, yes, no, yes, yes. Itu orang Indonesia. Makanya survive di Amerika itu teman-teman saya tahu bahasa Inggrisnya pas-pasan dulu. Tapi karena skillnya hebat, itu orang itu. Jadi waktu saya siapin PowerPoint, bos saya udah latihan. Tapi bos saya kebetulan dia di Amerika, dia terbang ke Beijingnya dari Amerika, saya terbang ke Beijingnya dari Hong Kong. Saya terbang duluan ke Beijing, siap-siap presentasi, nunggu bos saya nggak datang. Udah gelisah, saya telepon, ternyata bos saya meng-cancel tripnya karena cuaca dan lain sebagainya. Ridwan, you have to take over. Coba bayangin. Atas nama perusahaan antara lari terbirit-birit ya, belum pernah presentasi depan para CEO orang-orang Cina yang akan invest triliunan, kumaha gitu ya, bahasa Sunda nama. Gak pernah saya berada dalam setting seperti itu. Coba kamu bayangin posisi saya hari itu, gelisah. Harusnya bos saya orang Amerika yang PD-nya yang ngomongnya cas-cisus begitu, tiba-tiba harus Kang Emil gitu ya, terus tapi ada yang ngebisikin ke saya. Nah ini kadang-kadang ya, Kang Emil, teman saya, orang-orang Cina ini nggak bisa bahasa Inggris. Oh gitu ya. Jadi aja saya pede di situ, ngomong aja waktu grammarnya ada terbata-bata gitu ya, dan sebagainya. Karena saya dilatih kalau bicara di depan publik ya, kayak begini, kamu bayangkan orang-orang di depan kamu ini tidak lebih pintar dari kamu itu. Karena kalau membayangkan saya ngomong ke orang-orang pintar, di sini stres, takut salah kalimat, takut salah teori gitu. Tapi saya kalau bicara di depan begini, mental kamu itu bayangkan yang kamu ajak ngobrol ini orangnya tidak pintar. Jadi kamu agak pede. Itu mentalnya. Nah saya pakai mental itu, jadi saya ngomong aja. Alhamdulillah kontraknya jadi lancar, proyeknya sudah terbangun. Silakan Google, namanya Beijing Finance Street ya. Itu super blok kayak SCBD yang saya desain dari tangan saya sendiri. Coba Anda Google, itu karya terbesar saya di luar negeri, itu super blok di Beijing ya. Nah momen itu ya menceritakan musuh saya itu ketakutan saya. Tapi karena Allah mentakdirkan bos saya tidak bisa terbang, dipaksa harus pede presentasi antara kabur ya atau kadang-kadang begitu. Nah itu karya saya yang dari atas kanan enggak tengah, nah itu tadi yang resolusinya besar. Jadi kalau suatu hari di masa depan kamu ada rezeki jadi CEO atau apa ke Beijing, main ke sana, itu karya saya. Paham ya poin saya? Jadi 7 tahun saya di luar negeri itu mentransformasi saya, orang yang minderan menjadi pede, gitu. Orang yang tadinya tidak terlalu yakin dengan skill saya menjadi lebih yakin pada. Saya kerja di perusahaan Amerika, satu di New York, satu di San Francisco. Waktu di San Francisco, saya dilecehkan karena saya orang Indonesia, manajer saya orang bule. Yang paling keki ke saya ada satu orang, dia orang Belanda. Saya bilang ini VOC lawan Belanda. Tapi kan orang bule itu jago ngomong.
Ada satu proyek saking gedenya nggak bisa dikerjain oleh satu orang, dibagi 3. Manajer saya orang Belanda, teman saya, terus saya ketiga. Pas mau dikumpulkan, karena saya arsitek ya, kalau arsitek tugasnya dibatasi waktu. Pas pada dikumpulkan, kerjaan si manajer orang Belanda nggak diterima karena standarnya biasa-biasa. Banyak ngomong, gambarnya dikit. Kalau saya nggak banyak ngomong, gambarnya banyak. Karena waktu mepet, saya harus men-take over kerjaan si manajer Belanda itu. Singkat cerita, kirim ke klien, proyeknya jadi, dapat kontraknya gitu ya. Dia dipecat, saya naik pangkat. Jadi kesimpulannya, percaya pada diri sendiri, yakin kita bisa mengerjakan apa yang ditugaskan, lupakan bulian orang-orang itu. Jadi Inlander menang lawan VOC. Nah, ini cerita-cerita kecil saya yang jarang orang tahu ya. Karena 7 tahun di luar itu mengubah mental saya. Ini kamu beruntung dapat inside story. Nah, jadi tips dari saya, kamu harus percaya diri jadi orang Indonesia, oke? Ya, negeri kita masih banyak masalah. Itulah kenapa kamu harus pulang. Masa udah pinter terus kerja di tempat orang terus gitu. Gak apa-apa kerja dulu, tapi ingat harus pulang. Saya pulang. Saya 7 tahun pergi, saya diaspora. Pernah dalam persimpangan balik, jangan. Gaji saya udah $. Ya. Dulu sebelum pulang, penghasilan saya 90 juta per bulan. Ya. Mau apa lagi? Terus naik. Rumah ada, istri cantik, anak buah. Kalau ukuran duniawi itu udah, apalagi yang mau saya cari kan? Tapi ya hati kecil nggak bisa dibohongin. Tetap bagaimanapun, home is where your heart is. Gitu. Jadi hatinya nggak di sana, nggak di Amerika, nggak di Hong Kong. Hatinya ya di Indonesia. Makanya saya memutuskan pulang setelah 7 tahun. Padahal saya ada kesempatan tidak pulang, kira-kira begitu. Kalau tidak pulang, ya kamu mungkin nggak kenal saya ya. Saya mungkin di mana gitu. Saya pulang. Cuman bedanya, saya orangnya ilmiah. Sebelum pulang, saya berhitung. Saya kalau pulang, saya nggak mau dari nol. Maka saya persiapan sebelum pulang membangun kepercayaan. Bahasanya beginilah, Mr. A, kan Mr. A senang dengan kerjaan saya ya. Tapi kalau saya nanti nggak di perusahaan ini lagi, kali-kali saya kontak, jangan lupa ya gitu, dicicil sama saya si jejaring itu. Makanya waktu saya putuskan pulang setelah 7 tahun di luar negeri, saya dapat kerjaan, itu kerjaan paling nikmat. Kerja di Bandung, bayarannya $. Fabi ala irobikum atukaziban, nikmat mana lagi yang mau mendustakan saat itu ya. Dan seterusnya. Dari 3 orang karyawan saya, anak mahasiswa, sebelum saya jadi wali kota, karyawan saya 70. Saya punya kantor di Jakarta, di Bandung, di Bali. Tadinya kalau saya nggak jadi wali kota, saya membuka kantor di luar negeri. Itu planning saya sebenarnya. Tapi itu tadi, kadang-kadang takdir itu nggak pernah bisa diduga ya. Gara-gara, jadi ini cerita ya, kenapa saya jadi wali kota Bandung? Gara-gara diejek supir ekstran travel Jakarta Bandung. Apa ejekannya? Karena saya dulu pernah naik travel, saya bilang gini ke supir, Pak supir, saya mau istirahat, kalau sampai Bandung tolong bangunkan ya. Ridwan, nggak usah dikasih tahu, Bapak nanti tahu sendiri kalau sampai Bandung. Apa itu? Nanti geruduk itu sampai Bandung gitu. Saking jalannya banyak bolong di kota Bandung. Jadi kalau sudah sampai kan pasti geruduk, pasti kan kebangun sendiri. Selamat datang di kota Bandung. Akan terhina ya, pikir-pikir ya, gara-gara si omongan supir ekstran itu yang harus saya terima kasih. Maju jangan, hidup saya sudah nyaman, udah comfort zone kan, masuk ke dunia yang saya tidak tahu apa itu politik. Saya dosen, saya
ngajar, saya ngebimbing tesis, saya nahayal, terbang setahun 12 kali ke negeri-negeri yang saya suka. Apa gitu yang saya cari gitu. Ibu saya cek nasihatin, dan nasihatin dari dulu sama aja. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu aja nasihat ibu saya. Anakku, sebaik-baiknya manusia adalah yang manfaatnya paling banyak untuk orang lain. Kita ngelamun gitu kan. Jadi arsitek saya berguna, bikin museum tsunami, ngedesain sungai epicentrum, ya. Jadi biar jadi fakta ya, oke. Lain-lain lah, ada lain di karya saya. Tapi jangan dibahas, kan lagi panas. Jadi itu nasihat ibu saya kepikiran. Hikmahnya apa? Saya terjemahkan. Berarti, ya, kamu harus kejar sebuah situasi di mana kamu sebagai manusia bisa memberi manfaat paling banyak. Kejar itu. Jadi antara saya, ini kan my dream job sebagai arsitek tuh, saya CEO of my own company, saya entrepreneur. Tapi jalan bolong, korupsi tinggi dulu ya, pelayanan publik buruk, Bandung lautan sampah, lihat tempat masa kecil macam-macam, itu kan memori ya, gelisah. Akhirnya kesimpulan, mungkin kalau saya jadi wali kota, saya bisa mengubah lebih banyak. Gara-gara nasihat ibu saya, akhirnya saya memberanikan diri. Plus dinasihati istri saya, karena di balik lelaki sukses ada istri hebat. Di balik istri hebat ada kartu kredit 4. Coba cek. Jadi saya bilang, you have nothing to lose. Kalau kamu kalah, ya balik lagi aja ke dunia yang memang kita impikan, tuh. Oh iya udah, I have nothing to lose. Maka waktu kampanye, saya masih santai aja. Yang lain, wah gimana ya. Kita eksperimen ya, kampanye politik yang ilmiah saya bilang. Yang lain tuh puluh miliar untuk jadi wali kota, saya kurang dari 4 miliar. Untuk ukuran sebuah kampanye itu kecil sekali. Jakarta itu bisa puluh ratus, saya nggak tahu. Saya kumpulin teman-teman si idealisme. Saya relawan ya. Saya by research. Dari 2,5 juta orang Bandung menurut survei, yang punya Facebook 2 juta akun. Oh, berarti orang Bandung negeri Facebook. Berarti saya harus investasi di mana komunikasi bisa sampai. Karena saya bukan siapa-siapa. Karena kalau dulu jadi wali kota, pilihannya tuh yang menang ya, antara kamu incumbent, antara kamu pengurus parpol, yang cuma main nominasi, atau kamu selebriti. Saya tidak masuk ketiga itu. Jadi saya putuskan, saya have nothing to lose, tapi saya mau eksperimen aja ya. Ada geng Facebook, kamu geng YouTube, kamu geng ini, saya bagi-bagi. Seret keluar survei. Nah itu senangnya kita orang berilmu itu ilmiah itu. Kang Emil, Bandung Utara orang-orang intelek, Bandung Selatan kelas jalanan. Kesimpulannya, kalau kampanye di Bandung Utara ngomongnya harus kayak orang pintar. Tapi kalau di selatan ngomong kayak orang jalanan, maka saya men-switch, saya bicara talk to audience gitu ya. Survei kedua, Kang Emil, ibu-ibu nggak tahu Kang Emil. Tapi ibu-ibu Bandung ini senang nonton TV. Oke. Tapi infotainment. Oh, nggak senang nonton berita. Berarti Kang Emil harus masuk infotainment. Gimana caranya? Kalau saya nggak ikut rekomendasi, saya nggak dikenal, saya pasti kalah. Putar otak, putar ini. Saya kenal dengan Luna Maya kebetulan.
kontak manajernya. Pokoknya pas Luna Maya launching apa, pokoknya saya pura-pura jadi fansnya lah gitu ya. Alhamdulillah disetujui. Jadi pas Luna Maya launching filmnya, saya ngambil pura-pura saya fansnya, wah gitu kan. Disorot sedikit sama infotainment, saya Ridwan Kamil fansnya dari Bandung. Ketemu Cakrakan kan, diwawancara. Saya juga ngaku jadi fans, karena wajahnya udah ketuaan. Dan yang bikin panas dingin, ada wartawan yang nanya, oh Kang Emil kan fansnya Cakrakan, coba nyanyikan satu lagu. Yang saya juga nggak tahu lagunya dia apa kan. Pura-pura ke toilet dulu, nge-google lagunya apa gitu kan. Itu cerita kecil bagaimana saya berproses dengan keilmiahan kampanye. Singkat cerita, saya melawan 7 pasangan, saya dari 9% ya menjadi 45%. Jadi saya menang 1 putaran, kira-kira begitu. Sehingga poinnya apa? Poinnya, kalau kamu mau sukses, semua ada ilmunya kira-kira begitu. Maka saya bilang, saya percaya prinsip ini. Hidup itu harus kerja keras. Saya ingat masa lalu saya dulu. Hidup itu harus cerdas, menggunakan available teknologi yang ada sekarang. Hidup itu harus ikhlas. Jadi kalau menang kalah ya terima santai, nggak usah bunuh diri kan. 4, kerjanya harus tuntas. Itu prinsip sehari-hari saya. Jadi saya cerita dulu, kira-kira itu ya. Maka saya doakan kamu yang akan berangkat, enjoy aja jadi warga dunia, oke? Membaur dengan jangan minder, jangan eksklusif, membaur, tapi hatinya tetap merah putih, jangan lupa. Okay. Jangan pernah lupa yang namanya Indonesia. Indonesia itu negeri indah yang syarat masalah. Indonesia itu bukan negeri indah yang sudah bebas masalah. Okay. Kenapa saya mau jadi wali kota? Kalau Bandung saat itu beres, saya nggak menjadi wali kota. Saya lebih nikmat jadi arsitek. Bisa jalan-jalan, bebas ngapain. Sekarang saya nggak bisa. Jadi kamu-kamu yang angkatan 51 ya, sudah takdirnya hari ini Indonesia ribet. Jadi nanti kamu di jalan-jalan di Champs-Élysées bagi yang di Eropa, terus ke Belanda kemana, tetap ingat Indonesia negeri indah tapi syarat masalah. Yang bikin masalah si orang-orang Indonesia nya, jangan nyalahin tanah air. Yang jadi masalah pola pikirnya, bukan si Indonesia. Selama masih ada orang-orang papa minta saham, tandanya Indonesia masih belum selesai, harus kita rebut. Saya mapan di usia 32 tahun. Jadi kalau kamu, jadi maksud saya begini, idealisme kamu silahkan tentukan timingnya sendiri-sendiri. Karena ada juga yang aktivis ya, wah harus selalu ini ke Indonesia gitu. Seburuk-buruknya aktivis, idealis adalah idealis yang tidak mandiri. Idealis tapi ujung-ujungnya minta fasilitas, minta proposal. Jangan pernah jadi manusia seperti itu. Mendingan kamu mandiri dulu, cukup dengan diri sendiri, cukup untuk keluarga kamu, baru kamu idealis. Itu lebih benar. Kesimpulannya, by system. Saya ingin jadi wali kota yang Bandungnya keren, bukan karena saya, tapi karena sistem. Supaya siapapun wali kotanya, dia tidak terpengaruh oleh gaya si wali kota. Jadi saya ilmiah ingin membangun kota ini menjadi fondasi yang kuat. Maka ada yang naik wali mau lanjut lagi jadi wali kota, sebenarnya capek jadi wali kota kalau niatnya bisa. Kecuali menjadi wali kota ongkang-ongkang, happy-happy. Tapi saya kan kerja kayak profesional. Saya kerja sampai jam seginian tiap hari. Jadi ini, jadi saya mengilmiahkan sebuah cara untuk manajemen kota. Rumusnya sederhana. Hidup kamu sekarang kan enak ya, punya smartphone ya. Ibu saya kan dulu pakai HP hanya 2 urusan, telepon, SMS. Kamu ngecek minta Gojek di situ, ngecek berita di situ, nge-YouTube di situ, betul. Nah, bayangkan gaya hidup kamu ini dirubah menjadi gaya hidup pemerintahan, itu yang saya lagi bawa. Nggak pakai lama, nggak pakai ketemu, pelayanan beres, transparan, open government, komplain online, termonitor, adil, kira-kira begitu. Nah itu smart city.
Saya punya 300 software ya, dari memonitor cuaca, lalu lintas, dari memonitor internet. Saya punya software yang merekam percakapan orang Bandung. Jadi hati-hati ngomongin Bandung, ketangkap ininya percakapannya. Saya bisa tahu di kecamatan mana lagi ngomong apa dan seterusnya. Kalau saya klik macet, klik muncul kecamatan mana yang sering macet. Kalau saya klik banjir, klik, saya tahu menit ini mana yang banjir, mana yang enggak. Hanya saya tahu jumlah jomblo terbesar di Bandung di kecamatan Jomblo. Karena percakapan yang menjurus-jurus kegalauan ternyata paling banyak di kecamatan. Maka taman jomblonya saya bikin di kecamatan itu. Kira-kira ilmiah. Ya, saya kira itu mungkin ya yang bisa saya semangati. Doakan saya juga di sisa 3 tahun saya ingin all out membuktikan ada sebuah kota yang bisa keren, bisa transparan, birokrasinya juara, kenyamanan kota dan seterusnya. Itu harapan saya. Karena saya punya mimpi, saya kembali lagi jadi warga. Karena paling nikmat itu jadi warga, asal negaranya beres. Jadi saya membereskan Bandung supaya anak-anak saya tidak marah-marah dan pindah ke kota lain atau jadi warga negara lain. Saya ingin mereka mencintai kota ini. Kira-kira begitu. Terakhir dari saya, networking is everything. Ini ucapan saya. Tolong dipegang kalimat ini. Suatu hari kamu akan memanen dari kalimat networking is everything. Suatu hari kamu akan ada pertolongan dari teman kamu yang kebetulan jadi apa dan apa di mana itu. Jadi Angkatan 51 harus kompak dalam waktu 30 tahun saat Indonesia Emas 2045. Di saat usia saya mungkin 70 tahun sudah kakek-kakek, kamu adalah pemimpin Indonesia di usia 50-an kan, kurang lebih lah ya. Saya titip ya, Indonesia harus juara. Karena menurut McKinsey, kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% tidak pernah turun, 2030 kita ranking 7 biggest economy in the world. 2045 ranking 3 kalau tidak pernah turun pertumbuhan ekonomi di bawah 5%. Bandung hari ini pertumbuhan ekonomi alhamdulillah 8,8%. Jadi terbaik se-Indonesia. Saya kira itu saja, terima kasih. Saya tahu sudah pada ngantuk, tapi insya Allah 1-2 kalimat saya tadi membekali. Jadi kalau nanti galau-galau ya gampang dengan saya mah mention di YouTube di Instagram, nanti saya balas. Cuman kasih kode aja, Pak saya alumni 51. Biar secara fisik tidak bertemu, tapi secara digital kita bisa saling bantu. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Muhammad Ridwan Kamil, mohon kesediaannya untuk tetap di depan. Dari Kamil ke Kamil. Berikutnya ada kaos dan tas LPDP. Mohon berkenan Bapak untuk membuka kaosnya. Boleh minta tepuk tangannya yang mau kaos LPDP. Saya upload di Instagram. Oh, ada lagi. Enggak dengan paspornya sekali.